Amsal 17 ayat 5 firman Tuhan berkata, siapa yang mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa gembira karena kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Amsal 17 ayat 5 mengajarkan kita bahwa bagaimana kita memperlakukan sesama, terutama mereka yang lemah dan menderita, mencerminkan bagaimana kita menghormati Tuhan sendiri. Apa yang kita lakukan terhadap orang yang lemah, terhadap orang yang menderita, terhadap orang yang miskin, itu mencerminkan bagaimana kita menghormati Tuhan atau tidak menghormati Tuhan. Kalau kita menghinanya, maka kita tidak menghormati Tuhan. Tapi kalau kita memperlakukannya dengan baik, maka kita menghormati Tuhan. Dunia sering menilai orang dari kekayaan, status atau kesuksesan. Namun firman Tuhan memanggil kita untuk melihat dengan mata kasih dan hormat. Karena setiap manusia adalah ciptaan Allah yang berharga. Kita akan perhatikan dari ayat ini. Yang pertama tadi dikatakan mengolok-olok orang miskin. Jelas dikatakan oleh firman Tuhan, siapa yang mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Ini adalah pernyataan yang sangat tajam. Dalam budaya kita, mungkin olok-olok terhadap orang miskin bisa muncul dalam bentuk candaan tentang kondisi ekonomi orang lain, mengabaikan atau meremehkan mereka yang dianggap tidak berpendidikan, yang memiliki ekonomi lemah, penghasilan rendah, bahkan tidak punya penghasilan. Menganggap diri lebih baik karena punya lebih banyak harta, lebih kaya, lebih tajir. Tetapi Tuhan berkata, sikap seperti itu sama saja dengan menghina Tuhan sendiri. Mengapa? Karena setiap manusia diciptakan oleh Tuhan. Dan ketika kita meremehkan ciptaannya, kita sedang melecehkan Sang Pencipta, yaitu Tuhan sendiri. Ini menunjukkan bahwa setiap manusia, tidak peduli status sosialnya, adalah ciptaan Allah yang berharga di mata Allah. Jadi, jangan pernah mengolok-olok orang miskin. Sebab ketika kita mengolok-olok orang miskin, kita sama dengan menghina Tuhan Sang Pencipta. Yang kedua, dikatakan di situ bersukacita atas penderitaan orang lain. Siapa gembira karena kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Bagian kedua dari ayat ini menekankan bahwa bersukacita atas musibah atau penderitaan orang lain adalah dosa yang serius. Tuhan tidak memandang ringan terhadap sikap hati yang kejam dan tidak berbelas kasih. Ada konsekuensi bagi mereka yang tidak menunjukkan empati dan kasih terhadap sesama. Mungkin kita tidak secara terang-terangan merayakan penderitaan orang lain, tetapi mari kita periksa hati kita. Pernahkah kita merasa senang saat orang yang kita iri gagal? Pernahkah kita berpikir pantas dia kena masalah, memang dia layak? Pernahkah kita menutup mata terhadap penderitaan orang lain karena kita merasa itu bukan urusan kita? Orang datang kepada kita dalam kesusahannya dan meminta tolong kepada kita. Di hati kita sudah Tuhan taruh untuk kita menolongnya. Tetapi yang kita lakukan bukan menolongnya, tetapi justru kita tidak punya empati dan tidak punya simpati sedikit pun terhadap orang susah tersebut. Dikatakan oleh firman Tuhan tadi, siapa gembira karena kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Maka orang itu akan menerima hukuman dari Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan melihat hati dan tidak ada dosa yang tersembunyi baginya. Tuhan tahu isi hati kita, Tuhan tahu isi pikiran kita. Dan ketika kita melakukan itu,
tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, itu adalah dosa. Dan Tuhan akan memberi hukuman. Melalui renungan ini kita belajar supaya kita tidak mengolok-olok orang miskin dan tidak bergembira ketika melihat orang susah, hidup dalam kecelakaan, hidup dalam kekurangan, hidup dalam penderitaan. Tetapi milikilah kasih, milikilah hati yang punya empati, milikilah simpati, milikilah hati yang mau menolong dan memberkati orang tersebut. Percayalah, Allah itu kasih. Kasih Allah itu ada dalam diri kita. Dia sudah menyelamatkan kita. Seharusnya kita mengasihi orang-orang yang seperti itu. Bukan mengolok-olok. Dan bukan bergembira karena penderitaan, karena masalah, karena kecelakaan yang dialaminya mungkin. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa di surga, ampuni kami Tuhan, bila ada di antara kami yang tidak memiliki empati, memiliki kasih, memiliki simpati terhadap orang-orang yang susah, terhadap orang-orang yang menderita. Ampuni juga kami jika kami bersuka cita, bergembira karena melihat orang yang selama ini tidak kami sukai berada dalam penderitaan, mengalami celaka, mengalami kesusahan dalam hidupnya. Kami serahkan hidup kami kepadamu supaya Tuhan jamah hati kami, ubah hati kami. Berikan hati-Mu dalam diri kami, hati yang penuh kasih itu Tuhan. Supaya dengan kasih-Mu kami mengasihi orang-orang yang mengalami kekurangan, mengalami penderitaan. Dan kami memiliki empati, memiliki belas kasih seperti hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.